Kisah kedua yatim piatu dan raja raksasa. Pada suatu ketika, hidup seorang pria yang bekerja sebagai pembuat anyaman bubu dan menjual ikan. Dia memiliki 2 orang putra. Putra sulungnya berusia 13 tahun, sedangkan putra bungsunya berusia 11 tahun. Sepeninggalan istrinya, dia tinggal bersama putra-putranya dan terus mencari uang dengan membuat perangkap ikan. Setiap dia pergi ke hutan untuk mencari tanaman rambat dan rotan, dia selalu membawa putra sulungnya, sedangkan putra bungsu ditinggal di rumah. Suatu hari ketika sang ayah hendak mencari rotan dan tanaman rambat untuk membuat perangkap ikan, putra bungsu merasa penasaran ingin melihat cara membuatnya. Ayah, aku takut pergi sendirian. Ajak aku pergi bersamamu ya. Baiklah nak, jika kau merasa takut sendirian di rumah, kau boleh ikut. Saat tiba di hutan, sang ayah lekas mencari tanaman rambat lalu membaginya ke ukuran yang lebih kecil. Saat bahan yang dikumpulkan sudah cukup, dia pun membuat perangkap ikan tersebut. Tetapi meskipun si putra sulung setiap hari ikut dengan ayahnya ke hutan, dia juga tidak pernah tahu cara membuat perangkap tersebut. Karena hal itu tidak pernah dia perhatikan. Dia hanya memperhatikan bagaimana ikan terperangkap di dalamnya. Di sisi lain, si putra bungsu yang baru pertama kali ikut dengan ayahnya mengamati ayahnya dengan baik. Bahkan dari mulai cara ayahnya memegang pisau, memotong tanaman rambat, hingga perangkap tersebut benar-benar dibuat. Juga dia memperhatikan bagaimana ikan terperangkap dan dibawa untuk dimasak. Saat itu, sang ayah lupa membawa korek. Lalu dia memotong 2 bagian bambu kering dan menggosokkannya secara terus-menerus hingga bambu panas dan menghasilkan api. Kemudian, dia memanggang ikan hasil tangkapannya untuk dimakan bersama. Tak lama waktu berselang, sang ayah jatuh sakit dan meninggal dunia. Kedua putranya pun menjadi seorang yatim piatu. Jangan tinggalkan kami, ayah. Kami tidak bisa hidup tanpamu, ayah. Setelah ayahnya pergi, mereka berdua hidup dari harta warisan ayahnya yang semakin lama semakin habis. Kakak, sebelumnya ada ayah yang menjaga dan berusaha untuk kehidupan kita berdua. Tetapi sekarang dia sudah tiada. Terlebih kita masih belum mampu mencari uang sendiri. Jika kita bekerja sebagai kuli, aku tak yakin orang akan menerima kita. Karena umur kita masih muda dan juga yatim piatu. Orang akan enggan tinggal bersama kita dan mudah mempercayai kita. Jadi kita harus bagaimana, Kak? Aku bingung. Haruskah kita pergi mengemis, Dik? Aku tidak mau minta-minta. Itu sangat memalukan. Aku lebih baik pergi bersama ayah. Kakak, persediaan beras kita hanya cukup untuk hari ini saja. Besok kita tidak punya apa-apa untuk dimakan. Apa maksud perkataanmu? Badan kita masih sehat. Kita bisa berpikir dan melakukan sesuatu seperti orang lain. Oh, aku mengerti apa maksudmu. Dengar baik-baik, Dik. Kita memang masih sehat dan bisa melakukan sesuatu seperti orang lain. Tetapi kita masih sangat muda sehingga tidak mungkin melakukan pekerjaan seperti menggali, membawa barang, atau yang lainnya. Tapi Kak, kau bisa lihat perilaku burung. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaan seperti yang kau sebutkan. Tetapi mereka bisa membesarkan anak-anak mereka. Dan ketika anak-anak burung itu sudah besar, mereka akan menirukan apa yang dilakukan induknya. Kenapa kau tidak melakukan pekerjaan seperti ayah saja? Sejujurnya, ketika ayah masih hidup yang dia lakukan hanyalah menangkap ikan saja. Tetapi aku tidak tahu bagaimana dia membuat perangkap ikannya. Yang aku tahu hanyalah ikan yang sudah dimasak hingga matang. Bahkan, bahan yang digunakan untuk membuat perangkap itu pun aku tak tahu. Jadi apa yang mesti aku lakukan? Yang aku pikirkan menjadi pengemis dan kuli itu sangat mudah. Tinggal kita abaikan saja rasa malunya. Tidak, Kak, aku tak pernah mau mengemis karena keluarga kita tidak pernah meminta-minta. Kau tahu itu kan? Aku paham pasti ada orang baik yang rela memberikan sedikit hartanya kepada kita.
Kita dan mereka itu sama, punya kaki, tangan, juga mulut. Tetapi mengapa kita tidak lebih berguna dari mereka? Mulutnya tidak dipakai untuk mengemis, melainkan berusaha dan berguna untuk orang lain. Baiklah kalau begitu, apa kau ingat bagaimana pekerjaan ayah? Jangan khawatir, aku ingat semuanya. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengemis. Ini sangat memalukan, setidaknya ayah mewariskan pisau besar untuk kita. Baiklah kalau begitu, ayo kita kerjakan. Putra bungsu yang pintar mulai mencari rotan untuk membuat perangkap ikan. Setelah selesai dibuat, perangkap yang dia buat berfungsi secara baik. Mereka berdua terus menangkap banyak ikan setiap hari. Ayah hanya bisa membuat perangkap untuk menangkap ikan, tetapi tidak dengan hewan lain. Artinya, kemampuan dia terbatas. Oleh karena itu, aku harus membuat perangkap untuk hewan lain seperti rusa, babi hutan, dan sebagainya. Kakak, aku ingin memasang jebakan di hutan agar kita bisa mendapat hewan yang berdaging banyak seperti babi hutan, rusa, dan sebagainya. Aku setuju, aku akan mengikuti idemu, Dik. Dik, aku haus. Di mana kita bisa mendapatkan air untuk diminum? Ketika ayah tidak menemukan tempat yang tersedia air, biasanya ayah selalu menggali tanah yang basah. Setelah menggalinya sedikit lama, air akan keluar di dalam tanah tersebut. Kita coba saja cara yang ayah lakukan. Aku sudah tidak bisa melakukannya. Jika begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan dan bersabarlah sedikit. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah kolam yang airnya jernih dan dipenuhi dengan bunga teratai. Di kolam tersebut mereka mandi, minum air, dan memetik bunga teratai untuk mereka masak. Kemudian beristirahat sejenak di kolam itu. Saat tenaga mereka sudah pulih, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah hutan yang bernama Hutan Buni. Hutan tersebut belum pernah terjamah manusia, dan banyak hewan liar yang menghuni hutan tersebut. Kakak, sepertinya banyak hewan liar di hutan ini. Jadi ayo kita berburu di sini. Kita harus membangun tempat berlindung di atas pohon untuk kita beristirahat dan bersembunyi, dan juga mencari beberapa rotan untuk berburu hewan. Setelah berbincang, sang adik membuat tempat perlindungan tersebut, lalu mencari rotan untuk membuat perangkap hewan. Dia mendirikan pagar di sekeliling hutan dan hanya menyisakan satu jalan untuk masuknya hewan liar. Tiba-tiba, seekor babi hutan berjalan menuju jalan yang dibuat oleh sang adik. Lalu babi hutan tersebut terjebak ke dalam perangkap yang dibuat sang adik. Babi itu berusaha melarikan diri, tapi gagal. Perangkap tersebut semakin membuat babi sulit bernafas. Beberapa saat kemudian, babi hutan itu mati karena lemas. Yeay, hore, kita berhasil. Yeay, hore, kita berhasil. Bagus, Dik. Yeay, kita berhasil. Mereka melepaskan babi tersebut dari perangkap lalu memanggangnya. Si sulung lupa memasukkan korek api ke dalam tasnya. Alhasil, mereka tidak bisa membuat api untuk memanggang daging tersebut. Si sulung kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Sedangkan si bungsu yang telah memiliki ilmu dari ayahnya merasa tenang akan hal itu. Ketika ayah masih hidup, dia selalu menggosokkan 2 batang bambu untuk membuat api saat dia tidak mempunyai korek. Jadi tunggulah di sini, aku akan memotong beberapa bambu kering untuk membuat api. Setelah berbicara, si sulung pergi menebang beberapa bambu dan berhasil menyalakan api seperti yang dilakukan ayahnya. Kemudian, mereka mulai memanggang daging babi tersebut. Keduanya hidup di hutan dalam waktu yang lama. Mereka menggantungkan hidup dari hasil buruan. Di suatu malam, sang adik melihat seekor gajah melewat di sekitaran tempat mereka singgah.
Kakak, aku sangat ingin makan daging gajah dan semalam aku seperti melihat ada gajah melewat di sekitaran sini. Aku rasa aku harus menyiapkan perangkap untuk menangkap gajah itu. Sebaiknya jangan lakukan, Dik. Gajah itu hewan yang sangat besar. Jika dia terjebak pun, dia pasti mengamuk dengan liar agar bisa kabur. Jika itu terjadi, gajah itu bisa menghancurkan tempat perlindungan kita, bahkan bisa saja membunuh kita, Dik. Jangan khawatir Kak, kau tak perlu cemas. Aku akan tetap membuat perangkap gajah itu. Gajah yang selalu datang tiap malam itu datang tanpa rasa takut, karena dia rasa hutan itu aman. Hewan terbesar di hutan itu pun terus berjalan menuju perangkap yang dipasang kedua bersaudara itu. Saat sampai di sana, akhirnya gajah itu pun masuk ke dalam perangkap. Dia tidak bisa kabur, meskipun dengan usaha yang sangat keras. Tidak lama kemudian, gajah itu akhirnya mati lemas. Kedua bersaudara itu lekas menyiapkan api untuk memanggang gajah tersebut. Aroma lezat daging gajah menyebar hingga kerajaan pemimpin raksasa. Bau lezat apa ini? Siapa yang memanggang daging ini? Dan di mana mereka memanggangnya? Aku harus mencari tahu asal bau ini. Aku rasa daging yang dipanggang sangat banyak, sehingga baunya tercium sampai ke sini. Aku harus mengancam orang yang memanggang daging itu agar aku bisa memakan semua dagingnya. Setelah itu, Raja Raksasa pun mencari asal bau tersebut di sekitaran langit. Melihat asap yang membumbung di hutan, dia pun pergi menuju ke sana. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Aku bisa memakan daging gajah dan juga daging manusia itu. Yang mana dulu yang harus kumakan? Daging gajah itu atau anak-anak itu? Kalau aku makan daging gajah terlebih dahulu, anak-anak itu pasti kabur. Jika aku makan daging anak-anak itu terlebih dahulu, tidak ada makanan penutup untukku. Baiklah, kalau begitu aku akan memakan daging gajah itu terlebih dahulu. Hei, anak-anak, di mana tempat tinggalmu? Pergi kalian dari sini. Putra sulung merasa ketakutan karena dia sudah mengenali raksasa tersebut dari cerita ayahnya dulu. Raksasa yang memiliki tubuh besar dan 2 taring itu membuat si sulung tak bisa berkata-kata untuk memberitahu adiknya. Dari mana datangnya manusia raksasa dengan gigi putih besar, mata merah melotot, kulit yang kasar, badan seperti kerbau terkena lumpur, suara serak, janggut kotor dan kumis terbuat dari apa dia tidak takut padaku sehingga mengancamku seperti ini? Kurang ajar sekali, beraninya memakan daging gajahku seenaknya. Tidak bisa ku maafkan. Hei anak-anak, bagaimana bisa kau menangkap gajah ini? Saat itulah kesempatan si bungsu untuk menjawab sang raksasa. Raksasa, kenapa kau menanyakannya? Makan saja dagingnya. Kau tak perlu tahu bagaimana aku menangkapnya. Cepatlah katakan kepadaku, atau aku akan memakanmu. Gajah ini masuk ke dalam perangkapku. Hei, bagaimana kau bisa membuat perangkap untuk menangkap gajah sebesar ini? Jangan berbohong. Mungkin gajah ini mati dengan sendirinya. Kau ingin menipuku ya? Ayolah katakan yang sebenarnya. Jika kau berbohong lagi, aku akan memakanmu. Aku tidak berbohong. Perangkapku ada di sana. Jika kau tak percaya, kau bisa mencobanya sendiri. Silakan. Apa benar perangkapmu itu bisa menangkap seekor gajah? Karena anyamannya terlihat tipis dan ringan, sang raksasa menganggap remeh perangkap itu. Dan dia merasa perangkap itu akan hancur hanya dengan satu gerakan. Lalu dia pun mencoba masuk ke dalamnya. Ketika tubuhnya benar-benar masuk ke dalam perangkap itu, dia pun tidak bisa keluar dari perangkap itu. Sang raksasa itu berteriak. Lalu dia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk keluar dari perangkap itu dan juga membacakan sebuah mantra. Namun semua itu gagal. Dia tetap tidak bisa lepas dari perangkap itu. Bahkan sampai dia tercekik hingga sulit bernafas. Hei anak-anak, sebelumnya aku telah meremehkan perangkapmu yang pastinya tak bisa mengalahkan kekuatanku. Tapi karena kesombonganku, aku hampir mati terbunuh. Tolong ampuni aku anak-anak.
lepaskan aku dari perangkapmu ini. Jadi sekarang kau percaya dan kau memohon untuk aku lepaskan, sedangkan kau telah memakan daging gajahku dan mengancam akan memakanku. Kau sangat kurang ajar. Aku tak akan melepaskanmu karena sekarang aku tak punya apa-apa untuk dimakan. Oleh sebab itu, aku akan memakan hatimu. Kak, cepat turun, carilah bambu untuk membuat panggangan. Si sulung turun sambil gemetar. Saat mendekati adiknya, ia melihat raksasa itu dan membuatnya semakin gemetar. Sabarlah Kak, tubuhmu gemetar seakan kau tak sabar ingin memakan banyak daging raksasa ini. Tunggu Kak, tunggu dagingnya matang. Tolong jangan gemetar seperti ini. Makan daging mentah itu tidak enak, bahkan bisa membuat perutmu sakit. Oh Tuhan, tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi. Jika kau mengampuniku, aku akan memberikanmu sapu tangan, karena aku adalah pemimpin para raksasa. Jika aku mati, kerajaanku akan hancur. Istri dan anak-anakku juga tidak bisa bergantung pada siapapun. Apa kau bilang? Jika aku melepaskanmu, kau akan memberi kami sapu tangan. Lalu jika kami mengibarkannya, apa manfaat bagi kami? Kibarkan saja sapu tangannya, lalu semua yang kalian inginkan akan terkabul. Namun jika kau ingin mantranya hilang, kau hanya perlu melambaikan tangan dan berkata kembali. Apa benar kau akan memberinya? Benar. Bagaimana jika kau berbohong? Semua itu tak menjamin bahwa kau jujur padaku. Aku tak percaya karena kau seorang raja. Mungkin saat kau dibebaskan, kau bisa saja memanggil prajuritmu untuk melawan kami. Kakak, ayo cepat bawa pisau. Kita potong dan panggang dagingnya. Oh Tuhan, tolong ampuni hidupku. Aku juga akan memberi prajurit dan juga tahtaku kepadamu. Aku hanya ingin kau mengampuniku dan kehidupan anak istriku. Lalu aku akan menjadi prajurit pelindungmu. Baiklah, jika kau memang berkata jujur, aku akan mengampunimu. Tapi aku tak tahu di mana kerajaanmu. Jika kau melepaskanku sekarang, aku akan menunjukkan padamu jalan menuju kerajaanku. Bagaimana cara kau menunjukkan jalannya? Aku akan mematahkan beberapa ranting dari pohon dan akan kubuang sepanjang jalan. Jadi kau bisa mengikuti ranting itu untuk menuju kerajaanku. Pada akhirnya sang raksasa dilepaskan dari perangkap itu. Raksasa itu berterima kasih dan menunjukkan rasa hormat kepada kedua bersaudara itu, lalu kembali menuju kerajaannya. Dia menepati janjinya untuk mematahkan ranting di sepanjang jalan sebagai penunjuk jalan kedua bersaudara itu. Hei prajurit, besok akan ada 2 orang anak datang ke sini untuk merebut tahtaku. Jika kalian melihatnya, jangan biarkan mereka masuk, tetapi jangan serang mereka. Cukup larang mereka untuk masuk karena mereka sangat kuat. Bahkan aku yang kuat seperti ini hampir dibuat mati oleh mereka. Coba larang saja mereka untuk masuk. Jika memang mereka tidak bisa ditahan, maka biarkan saja mereka masuk. Setelah memberitahu semua prajurit di 7 gerbang istana, raja raksasa itu pun masuk ke dalam istana lalu tidur sambil mendengkur. Kedua bersaudara itu berjalan menuju kerajaan sang raksasa dengan mengikuti ranting itu. Saat tiba di istana, mereka bertemu dengan para prajurit yang menunggu mereka di 7 gerbang istana. Melihat banyak raksasa, si sulung gemetar dan kaku karena ketakutan. Hei Kak, jangan gemetar seperti ini. Seolah kau tak sabar ingin menyerang mereka. Berhenti Kak, sabarlah, jangan serang mereka Kak. Mendengar apa yang dikatakan si bungsu, prajurit raksasa itu merasa ketakutan dan membuka gerbang istana untuk membiarkan mereka masuk. Ketujuh gerbang itu pun dibuka untuk mereka berdua. Ketika keduanya memasuki istana, mereka melihat raja raksasa sedang tidur dengan gemuruh dengkurnya. Mendengar suara si bungsu, raksasa itu pun tiba-tiba terbangun dan mengenali bahwa keduanya adalah pemilik perangkap waktu itu. Dia segera menunjukkan rasa hormat kepada keduanya dan menyuruh seorang pelayan untuk memanggil panglima tentara, semua menteri, brahmana, hakim, dan juru tulis untuk memasuki istana. Semua penghuni kerajaan menunjukkan rasa hormat kepada keduanya dan tak ada yang berani menolaknya. Semuanya, hormatlah kepada kedua anak ini. Mulai sekarang, kalian harus menghormati mereka karena mereka telah mengalahkanku. Oleh karena itu, aku akan menyerahkan tahtaku pada mereka. Karena saat itu mereka telah mengampuni hidupku, jadi mulai hari ini, hidup kalian akan tergantung mereka berdua.
Raja raksasa menyerahkan putrinya kepada raja baru. Meskipun begitu, si bungsu tidak mengambil alih tahta itu sendiri. Dia memberikan kakaknya kekuasaan untuk menjaga seluruh kerajaan. Sejak saat itu, kedua bersaudara tersebut hidup bahagia di kerajaan sang raksasa. Dari kisah ini, kita bisa belajar untuk selalu memikirkan apapun secara rinci dan jangan lupakan hal-hal kecil.